sebentar. Kita akan melanjutkan sekarang ke cara menentukan hari dan pasaran di kalender Hijriah. Ini sebetulnya cenderung lebih mudah, ya, karena menentukan hari dan pasaran di kalender Hijriah ini tidak terlalu berbeda dengan cara menentukan hari dan pasaran di kalender Masehi. Nah, cuman yang dibutuhkan sekali lagi adalah fokus, ya. Kalau misalkan lewat YouTube, video YouTube kemarin agak belum terlalu dipahami gitu ya, misalkan, maka silahkan untuk yang menghitung hari dan pasaran kalender Hijriah ini kita bahas di Zoom, biar kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa langsung nanya gitu ya. Meskipun kalau pendapat saya pribadi sih, yang saya jelaskan di YouTube itu sudah cukup mendetail ya, dan insya Allah kalau diikuti dengan konsentrasi dan diikuti secara bertahap itu lebih mudah seperti itu. Baik, kita akan membahas tentang cara menghitung hari dan pasaran. Nah, seperti biasa pengantar dulu. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan materi menghitung hari dan pasaran di kalender Masehi ya. Menghitung hari dan pasaran adalah mencari tahu nama hari pada tanggal, bulan, dan tahun tertentu. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan, misalkan 1 Ramadan 1442 Hijriah itu hari apa? Nah, ini caranya seperti ini. Ini jadi termasuk salah satu alat bantu untuk akurasi penghitungan nanti awal bulan Hijriah. Nama hari adalah Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian nama pasaran adalah Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Ini samalah seperti yang sudah saya jelaskan di materi kalender Masehi. Konsep hari dan pasaran. Ya, konsep menghitung hari adalah membagi jumlah hari yang sudah dilalui dengan jumlah nama hari, yaitu 7. Jadi, ini saya ingatkan lagi nih. Ya, konsep menentukan hari dan pasaran itu, jadi kita menghitung jumlah hari yang sudah dilewati dari hari pertama. Nah, karena kita sekarang akan menghitungnya adalah kalender Hijriah, dan kalau di buku itu dijelaskan kalender Hijriah itu dimulai, kalau dikonversikan ke Masehi itu dimulai pada tanggal 15 Juli tahun 622 Masehi. Nah, 15 Juli tahun 622 Masehi itu dianggap hari pertama. Ya, hari pertama seperti itu. Jadi, konsep menentukan hari dan pasaran itu adalah dari hari itu sampai sekarang itu sudah berlalu berapa hari. Ya. Kalau misalkan sudah berlalu 700.000 hari, 350.000 hari misalkan seperti itu, maka tinggal dibagi saja, dibagi 7. Nanti akan ketemu hasilnya itu berapa, nah itu akan menentukan jumlah atau menentukan nama harinya. Sebentar, laptopnya lobet. Break dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, urutan hari. Ini perhatikan baik-baik. Urutan hari di kalender Hijriah ini sedikit berbeda dengan kalender Masehi. Kalau antum masih ingat, kalender Masehi kemarin dimulainya itu ada pada hari Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, kalau di kalender Hijriah itu dimulainya dari hari Jumat. Ya. Dari hari Jumat. Jadi, nah, dari hari Jumat, Sabtu 2. Jadi nanti ketika selesai ngitung nih, misalkan selesai ngitung hasilnya 3 gitu ya. Hasilnya 3. Maka yang dilihat adalah 1 itu Jumat, 2 itu Sabtu, 3 itu Ahad. Jadi hasilnya Ahad gitu. Ini sebetulnya konsepnya sama seperti Masehi kemarin, cuman beda urutan aja ya. Kalau Masehi itu mulainya dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah,
Kalau Masehi ini, Hijriyah ini dimulai dari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, sampai hari Kamis. Seperti itu. Nah, ini contoh. Tanggal 15 bulan pertama, tahun 1 Hijriyah adalah hari Jumat. Dari mana dapatnya? Nah, ini. 1 sampai 7, ini kan kita hitung. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gitu ya. Tanggal 8, hari apa? Ya Jumat lagi. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai tanggal 14, sehingga tanggal 15-nya itu adalah hari Jumat lagi, balik lagi ke sini. Nah, konsep menentukan hari itu seperti itu. Jadi 15 dibagi jumlah hari 7 itu adalah berapa? 2, sisa 1 hari. Nah, sisa 1 harinya itu adalah hari Jumat, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi 15 adalah hari Jumat. Nah, pasaran adalah nama hari dalam Jawa. Nah, ini saya juga sedikit mengulang saja. Ini juga sama nih. Dalam sepasar, ya, di kalender Hijriah, pasaran ini urutannya dari Legi terlebih dahulu. Legi, kemudian Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Gitu ya, itu urutannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Konon ini asal nama pasar dalam masyarakat, membantu menambah akurasi perhitungan tanggal. Oke. Nah, langsung saja lah, biar nggak terlalu lama pembahasan konsepnya. Ketentuan kalender Hijriah. Ini nanti saya akan share filenya, 2 file ini, tapi pertama saya minta antum Abdurna perhatikan dulu apa yang saya jelaskan di sini. Ketentuan kalender Hijriah. Ini juga bisa dilihat di buku di halaman 111 ya, kalau yang punya bukunya, atau yang sempat fotokopi. Tapi kalaupun enggak, nanti saya akan share filenya. Pertama, 1 tahun itu berusia 354 hari untuk tahun Basitoh, yang Dzulhijjahnya 29 hari, dan 355 hari untuk tahun Kabisah, yang Dzulhijjahnya 30 hari. Jadi, kalau di Hijriyah itu, karena urutannya dari awal, itu dari sudah mulai Muharram sampai Dzulhijjah, jadi nggak aneh kayak Masehi. Kalau Masehi itu kan aneh ya, Kabisahnya itu yang beda tanggalnya itu kan Februari. Karena dulu awalnya sejarahnya Februari yang akhir tahun. Ya, setelah ada perubahan konsensus dari gereja, diubah urutannya dari Januari, Februari sampai Desember, sehingga penentuan Kabisah itu di bulan Februari. Ini makanya jadi rada aneh. Nah, kalau di Hijriyah enggak. Hijriyah itu kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi akhir tahun itu Dzulhijjah. Nah, perbedaan Basitoh dan Kabisahnya itu di Dzulhijjah. Kalau Dzulhijjahnya 29 hari, berarti tanggal atau tahun tersebut adalah Basitoh. Kalau Dzulhijjahnya 30 hari, maka tahun tersebut adalah tahun Kabisah. Seperti itu. Dan jumlah harinya juga sedikit berbeda, beda 10 hari atau 11 hari dengan Masehi ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada istilah, satu siklus itu disebut satu daur. Kalau dalam kalender Masehi kita nyebutnya siklus kemarin ya, satu siklus 4 tahun gitu. Nah, kalau di kalender Hijriah itu kita nyebutnya daur, bahasa Arab. Daur ya dulu satu daur. Satu daur itu satu periode ya. Dan satu daur ini jumlahnya 30 tahun. Nah, jadi kalau siklus dalam kalender Masehi itu 4 tahun sekali, setiap 4 tahun itu satu siklus. Nah, kalau daur dalam kalender Hijriyah itu selama 30 tahun. Kenapa demikian? Karena memang patokannya adalah bulan, dan pergerakan bulan ini lebih akurat tapi lebih kompleks ya. Jadi pergerakan bulan ini lebih akurat tapi lebih kompleks. Maka untuk mendapatkan satu pergerakan sempurna ya, itu butuh waktu 30 tahun. Sehingga satu daurnya itu adalah 30 tahun atau sejumlah 10.631 hari. Nah, ini data-data ini ya, data-data ini antuna jadikan patokan nanti. Nah, kemudian tahun Kabisah. Nah, ini yang agak rada butuh kejelian ya, butuh kejelian. Ini harus dicatat nanti, meskipun nanti filenya ini saya share, tapi antum harus kasih bold nanti di sini ya, harus diperhatikan banget nih.
tahun Kabisah dalam kalender Hijriyah itu nggak sama seperti kalender Masehi. Kalau Masehi itu enak. Tahun Kabisah adalah setiap 4 tahun sekali. Ya. 2000 itu Kabisah. 2001, 2002, 2003 itu Basitoh. 2004 Kabisah lagi. 2005, 2006, 2007 itu Basitoh. 2008 itu Kabisah lagi. Kalau dalam kalender Masehi seperti itu. Nah, kalau dalam kalender Hijriyah, karena patokannya saya bilang tadi adalah bulan, ya, pergerakan bulan maksudnya, dan satu daurnya 30 tahun, maka tahun Kabisahnya itu tidak pasti, tidak berurutan dengan deret yang tetap gitu ya. Jadi bukan 2, 4, 6, 8 bukan. Tapi tahun Kabisah jatuh pada urutan tahun ini nih. Tahun kedua, jadi satu daur kan 30 tahun. Nah, tahun pertama itu Basitoh. Tahun kedua itu Kabisah. Tahun ketiga dan keempat itu Basitoh lagi. Kelima itu Kabisah. Ketujuh Kabisah. 10, 13, 15, kadang-kadang 16, tergantung pergerakan bulannya. 18, 21, 24, 26, dan tahun ke-29 tiap satu daurnya. Jadi kurang lebih gini gambarannya. Dalam 30 tahun itu, rata-rata jumlah harinya adalah 354 hari. Tapi pada tahun kedua, tahun kelima, ke-7, ke-10, 13, 16, 18, 24, 26, dan 29, itu jumlah harinya adalah 355 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini satu daurnya, ya satu daurnya. Ini perlu diingat nih, karena nanti kita akan melihat tahun Kabisah ini dia kan jumlah harinya berbeda ya, lebih banyak daripada tahun pada umumnya. Maka di sini perlu kita ingat-ingat, urutan tahun Kabisah ini nanti harus jadi patokan. Ini penting sekali kita catat seperti itu. Oke. Itu konsepnya ya. Jadi itu yang ini adalah konsepnya, bukan konsepnya apa, ketentuan umumnya. Dan nanti cara menghitungnya itu mirip sekali dengan cara menghitung hari dan pasaran di kalender Masehi ya. Bedanya istilah-istilahnya saja. Kayak misalkan gini, kemarin untuk tahun Tam itu sama ya, tahun Tam, kemudian jumlah siklus kalau kemarin kita membagi 4 ya. Karena satu siklus itu adalah 4 tahun. Nah, kalau di sini karena daur itu 30 tahun, nanti cara baginya juga 30. Oke, lebih detailnya seperti ini. Nah, menghitung hari dan pasaran, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, konsep utamanya adalah mengkonversi tanggal menjadi jumlah hari, kemudian dibagi 7. Jadi nanti outputnya sama ya, seperti kemarin, hasil akhirnya itu sekian ratus ribu. Ya. Nah, ini jumlah total hari, kemudian nanti dibagi 7. Jadi itu output akhirnya. Ya. Jadi sama seperti di pertemuan sebelumnya, atau di tahun Masehi, ya, seperti itu. Nah, kemudian, langkah kedua, atau langkah yang pertama, ya ini kan poin-poinnya. Langkah pertama, menghitung tahun Tam, atau tahun penuh, sama seperti kemarin. Yaitu tahun yang bersangkutan dikurangi 1. Misal, sekarang adalah tahun 1442, maka tahun Tamnya adalah 1442 dikurangi 1, jadi 1441 Hijriah. Seperti itu ya. Ini tahun Tam. Nah, ini yang akan kita pakai nih, 1441 ini. Tapi ya tahun yang dihitungnya itu adalah 1442. Nah, cuman yang dianggap sebagai tahun Tamnya itu adalah 1441. Nah, ini yang akan kita hitung. Seperti itu. Nah, kemudian menghitung jumlah daur selama 1 Tam. Ya, yaitu dengan membagi tahun Tam dengan angka 30. Karena satu daur itu adalah 30 tahun, maka jumlah tahun Tam ini yang sudah kita dapatkan dibagi 30. Hasilnya berapa daur? Jumlah daur. Ini ya. Ini kalau di Masehi itu jumlah siklus. Kalau di sini namanya jumlah daur. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tuh, kan biasanya atau terkadang kemarin kita dapat kasusnya koma ya. Nah, ini yang kemarin banyak yang keliru nih. Ketika dibagi jumlah tahun Tam dibagi jumlah daur, hasilnya ada koma. Nah, jadi yang ditulis daurnya itu adalah angka bulatnya saja. Ya, sama seperti siklus kemarin. Yang siklus kemarin itu yang dianggap siklusnya itu 504-nya saja, ya. Komanya diapain? Nah, lihat poin keempat. Jika pada penghitungan daur terdapat kelebihan atau koma sekian, misalkan setelah dibagi nih,
1441 dibagi 30, misalkan seperti itu. Hasilnya 47 daur, koma, nah, pasti ada koma, 47 daur, koma, 789 sekian gitu ya. Nah, yang di belakang koma itu kita ambil. Maksudnya di belakang koma itu gimana sih? Di belakang koma itu ya berarti kalau dia 47,5, yang diambil adalah 0,5-nya saja. 47-nya hapus, ganti dengan 0, nah 0,5 itu yang diambil. Nah, jadi jika pada penghitungan daur terdapat kelebihan atau koma sekian, maka kelebihan itu dihitung dengan cara dikali 30, menghasilkan jumlah tahun sisa. Gitu ya. Jumlah tahun sisanya sekian. Seperti itu. Oke, lanjut. Poin ke-5. Menentukan jumlah bulan sebelum tanggal yang dihitung. Misal, sekarang bulan Rabiul Awal. Kalau saya mau menentukan 12 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, maka setelah setelah dihitung daurnya ada sekian, sisa tahunnya sekian, langkah berikutnya adalah menentukan jumlah bulan. Nah, jumlah bulan itu dari mana? Berarti Muharram, Safar. Nah, karena Rabiul Awal ini bulan ketiga, berarti yang kita hitung adalah Muharram dan Safarnya saja. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian, sudah dapat tuh. Kalau menghitung harinya, ya tanggal berarti ya, sesuai dengan tanggal. Langkah berikutnya, sudah dapat tadi kan, ada jumlah daur, kemudian tahun sisa, kemudian bulan, dan kemudian ada jumlah hari sesuai tanggal. Nah, langkah berikutnya adalah mengkalikan jumlah daur dari langkah nomor 3 dengan jumlah hari dalam satu daur. Jadi di sini yang berubah angkanya saja ya. Konsepnya sama sebetulnya. Kalau di Masehi itu daur ini disebut siklus dan jumlah harinya itu 1461 atau 1461 hari. Nah, kalau di Hijriah, siklusnya kita namakan daur, kemudian jumlah harinya dalam satu daurnya adalah 10.631 hari. Seperti itu. Nah, dapat tuh nanti yang akan jadi angka besar nih ya, 500 ribuan sekian gitu ya, atau jumlah daur dikali 10.631 hari. Kemudian langkah berikutnya mengalihkan jumlah tahun sisa dari langkah nomor 4 dengan jumlah hari dalam satu tahun, 354 hari. Nah, jadi misalkan sisa tahunnya itu adalah 15 tahun gitu ya, 15 tahun. Buset, banyak banget 15 tahun. Iya, karena satu daurnya kita 30 hari. Satu daurnya adalah 30 tahun. Jadi kalau misalkan 30 tahun itu satu daur, kalau nggak nyampe kan itu kemungkinannya 1 sampai 29 tahun. Jadi jumlah tahun sisanya misalkan 15 tahun gitu ya. Nah, 15 tahun itu dikali 354 hari. Ya, jumlah satu hari dalam satu tahun. Tapi ingat nih, ingat baik-baik. Simak baik-baik ya. Ingat, 354 hari ini perhitungannya adalah jumlah hari dalam tahun basitoh. Sementara dalam satu daur itu tidak hanya satu kali tahun kabisah. Jadi misalkan sisa tahunnya 15 ya. 15 dikali 354 hari. Oke, dapat jumlah sekian misalkan. Nah, ini jangan sampai kelewat. Kita hitung ada berapa kali tahun kabisah yang terjadi antara tahun pertama sampai tahun ke-15. Dari mana tahunnya, Ustaz? Tahunnya dari urutan kabisah tadi. Ya, urutan kabisah tadi yang sudah saya singgung di awal, di urutan ke 2, 5, saya juga nggak hafal ya. 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Seperti itu. Nah, misalkan dari tahun 1 ke tahun 14 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 hari tahun kabisah. 5 kali tahun kabisah. Maka, ini langkah berikutnya. Menambahkan selisih hari dari tahun yang masuk dalam tahun kabisah. Oke, 14 tahun dikali 354 hari hasilnya sekian. Nah, itu belum selesai. Tambahkan selisih hari. Selisih hari itu maksudnya gimana? Kan ada 5 kali tahun kabisah. Berarti yang 5 kali tahun ini jumlahnya bukan 354, tapi 355. Cuman tadi kita ngitungnya 354 semua. Nah, maka tambahkan ini 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Jadi ditambahkan 5 hari. Nah, kalau masih bingung, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat dalam simulasi ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Langkah berikutnya, menghitung jumlah hari dari bulan yang sudah dilewati. Nah, ini
bulannya, bulan apa, Muharram Safarnya yang sudah kelewati, kemudian dihitung jumlah harinya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya menghitung jumlah hari sesuai dengan tanggal yang dihitung. Kalau kita menghitung 12 Rabiul Awal berarti jumlah harinya sesuai tanggal adalah 12. Nah, kalau sudah dapat semua, itu dijumlah ya, sama seperti di kalender Masehi. Di sini nggak ada koreksi Gregorius ya, karena kita berbicara kalender Hijriah. Nah, menentukan nama hari, caranya sama seperti kalender Masehi. Untuk menentukan hari, hasil penjumlahan tadi dibagi 7, kemudian sisanya angkat di belakang koma dikali 7. Ya. Hasilnya antara 0 sampai 7. Kemudian ditentukan berdasarkan urutan hari. Ini sama seperti langkah terakhir kemarin ya. Misalkan dapatnya 520.000 dibagi 7, hasilnya berapa? Nah, misalkan hasilnya sekian, koma sekian. Nah, yang koma di belakangnya itu, di belakang koma itu dikali 7. Nanti hasilnya angka 1 sampai 7 atau angka 0 sampai 7. Ya. Kalau menggunakan kalkulator komputer itu biasanya akurat, bulat hasilnya. Tapi kalau misalkan menggunakan kalkulator biasa, kita mendapatkan 4 digit di angka koma biasanya mendekati ya, mendekati nanti dibulatkan ke angka yang ada di sini seperti itu. Ini samalah dengan langkah menentukan kalender, menentukan hari dalam kalender Masehi. Pasaran juga sama, dibagi 5, kemudian angka di belakang komanya 0, sekiannya dikali 5. Hasilnya angka 1 sampai 5 seperti itu. Oke. Nah, itu materi menghitung hari dan pasaran di kalender Hijriah. Coba sebelum saya lanjutkan nih, ada yang mau ini enggak? Ada yang mau nanya nggak? Atau bisa dipahami nggak? Saya share ya filenya ya. Bentar. Bisa diikuti nggak nih? Harus ada contohnya, Tad. Oh, harus langsung contoh ya, biar nggak bingung. Oke. Biar langsung aplikasi. Oke. Bentar, saya share file dulu ya. Oke, file yang barusan saya jelaskan, materi yang barusan saya jelaskan sudah saya kirim di WA ya. Silakan nanti dibuka-buka, dibaca-baca, dan setelah ini kita akan bahas contoh ya, cara menghitungnya, materi simulasi menghitung hari kalender Hijriah. Oh, nggak bisa. Oke, nanti saya share setelah saya jelaskan. Menghitung hari dan pasaran. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh menghitung hari dan pasaran. Ini contohnya saya ambil dari buku, ya. Saya ambil dari buku, biar antum-antunna bisa mengikuti, ya. Bagi yang punya buku, biar bisa sambil mengikuti langkah-langkah yang ada di buku. Saya khawatir di pas simulasi Masehi kemarin saya kan ngambilnya dari buku juga ya, 17 Agustus 1945 ya. Oh enggak, di buku itu 1 Januari 2004 Masehi ya. Nah, kemarin itu saya ngambil contohnya di tanggal 17 Agustus yang memang nggak ada di buku, khawatirnya pada nggak bisa ngikutin gitu ya. Maka untuk yang Hijriah ini saya ngambil dari buku deh, contohnya 1 Muharram 1425 Hijriah. Bagi yang punya buku, boleh dibuka halaman 113. Ya, 113 untuk yang di buku. Baik. Nah, ini butuh fokus nih. Kita akan langsung contoh soal. Ya. Ingat poin-poinnya tadi, dalam 1 tahun itu 354 hari, Bahizitoh, 355 hari dalam kabisahnya. Kemudian 1 daurnya itu adalah 30 tahun.
jumlahnya 10.631 hari. Kemudian tahun kabisah itu dihitung dalam satu daur ya, dari 30 tahun. Urutannya saya juga nggak hafal, kalau urutan kabisah. 2, 5, 7, 10, 13, 15, kadang-kadang 16, 18, 21, 24, 26, dan 29. Ya, tahun ke-29. Jadi ada 11 tahun kabisah dalam 30 tahun satu daur. Ya, seperti itu. Oke. Menghitung 1 Muharram 1425 Hijriah. Pertama, kita lihat dulu tahunnya. Tahunnya di sini 1425 Hijriah. Berarti tahun tamnya adalah 1425 dikurangi 1. Ya. Ingat ini dulu nih tahunnya. Ya. Langkah pertama selalu tahun dulu. Jadi hasilnya tahun tam adalah 1424. Oke, langsung dapat ya. Karena yang kita butuhkan bukan tahun tamnya, tapi siklus, ya, daur, maka dari tahun tam ini langsung dibagi dengan daur. Ya. Jadi menghitung jumlah daur selama 1 tahun tam. 1424 ini, yang ini 1424 ya, dibagi 30. Nah, dibagi 30. Hasilnya adalah 47,46. Sebentar. Kita coba pakai kalkulator hitung ya. Muncul nggak kalkulatornya? Ada, muncul. Misalkan gini. 1424, ini 1 tahun tam, ya. Kemudian dibagi 30. Nah, ini hasil aslinya ya. 47,466666 sekian, akhirnya 7 gitu ya. Jadi ini hasil aslinya. Nah, ini yang dinamakan daur. Nah, daur itu kita ngambilnya yang bulatnya saja, 47-nya saja gitu. Ininya saja. Angka di belakang komanya, oke, saya kembalikan ke yang tadi. Nah, dari 47,46666 sekian diambil yang bulatnya saja. Jadi hasilnya 47 daur gitu ya. Ingat nih, ketika dibagi daur maka hasilnya yang diambil sebelum koma ini 47 angka bulatnya. Yang di belakang koma itu setelah koma ya, koma kemudian setelahnya ini diapain? Nah, ini masuk ke langkah berikutnya. Jika ada koma di belakangnya, maka dia akan jadi tahun sisa. Caranya gimana? 0,46666 sekian dikali 30. Nah, ini saya akan tunjukkan. Dalam kalkulator cara ngitungnya gini nih, biar gampang. Ya. Dalam kalkulator, ya, tadi kan kita sudah ngitung gini hasilnya. 1424 dibagi 30, hasilnya 47,46666666 gitu kan. Nah, biar nggak bingung, biar akurat, cara ngitungnya gini di kalkulator. Angka ini langsung dikurangi 47. Maka hasilnya angka 0, nah, kan ini menghasilkan angka di belakang koma ya. 0,466666. Nah, baru setelah ini kita kali 30, kalikan dengan daurnya dikali 30. Maka hasilnya 14 tuh. Hasilnya angka bulat 14. Nah, ini berarti tahun sisa nih. Tahun sisanya adalah 14 tahun. Dari mana 14 tahun? Dari angka di belakang koma ini 0,4666666667 kali 30. Ya. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi tahun sisa itu didapatkan dari 0, kenapa jadi 0? Karena kita ngambil angka di belakang koma, 47-nya dikurangkan. Jadi hasilnya 0,466667 kali 30. Hasilnya adalah 14 tahun. Ya. Jadi kita punya data, daurnya itu 47, tahunnya itu 14 tahun. Oke. Kemudian, jumlah bulannya 0. Kenapa 0? Karena bulannya Muharram. Muharram itu kan bulan pertama. Sebelum Muharram ada nggak? Nggak ada. Karena Muharram itu bulan pertama. Maka di sini jumlah bulannya 0. Nah, kalau seandainya nanti ketika soalnya itu misalkan 1 Ramadan misalkan,
Ramadan 1425 Hijriah, maka kita jangan jumlah bulannya jangan 0. Kita hitung Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ya. Rajab, Sya'ban. Oh, berarti ada berapa nih? Maaf, kayaknya salah deh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Oh iya, Rajab, Sya'ban. Ada 8 bulan. Nah, sebelum Ramadan. Jadi nanti di sini jumlah bulannya 8 ya. Karena yang dihitung Ramadan. Tapi karena di sini kita sedang menghitungnya Muharram, sementara Muharram adalah bulan pertama, maka di sini jumlah bulannya adalah 0. Kenapa 0? Karena sebelum Muharram itu belum ada bulan yang lain, gitu ya. Ini ingat kita sedang contoh. Jadi jangan sampai nanti ketika antum mengerjakan jumlah bulannya 0 juga. Oh kan Ustaz contohnya 0 gitu kan. Contohnya 0, maka kita jumlah bulannya 0. Nah, jumlah bulan ini tergantung nanti bulan yang dihitung. Karena di sini Muharram itu adalah bulan pertama, maka jumlah bulannya 0. Kalau nanti misalkan yang dihitung adalah Rabiul Awal, maka jumlah bulannya adalah 2. Karena sebelum Rabiul Awal itu ada 2 bulan, Muharram dan Safar. Seperti itu. Jumlah hari sesuai tanggal itu adalah 1. Ya. Nah ini data-datanya kita sudah dapat. Daurnya ada 47, sisa tahunnya atau tahun sisanya ada 14, kemudian jumlah bulannya 0 karena Muharram, tanggalnya karena diminta 1 Muharram adalah 1. Ya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jumlah daur dikali jumlah hari dalam 1 daur. Nah, langkah berikutnya, kita tadi dapat jumlah daurnya 47, dikali jumlah hari dalam 1 daur itu adalah 10.631 hari. Maka 47 dikali 10.631, hasilnya adalah 499.657 hari. Nah, ini yang banyaknya nih. Ini kalau di kalender Masehi, itu yang jumlah siklus ya. Jumlah siklus itu 4. Maaf, jumlah siklus hasil perhitungan itu berapa? Kemarin itu yang contoh itu 504 ya. 504 dikali 1461. 1461, maka hasilnya kemarin sekitar 700-an ribu. Nah, ini juga sama. Jumlah daur yang ini dikali jumlah hari dalam 1 daur. Hasilnya 499.657 hari. Oke, dapat nih satu data nih. Dari jumlah daur dapatnya 499.657 hari. Nanti akan kita jumlahkan. Jumlah sisa tahun. Tadi dapatnya tahun sisa itu 14 tahun. Dikali jumlah hari dalam 1 tahun. Ya, 354 hari. Maka 14 dikali 354. Hasilnya 4956. 4.956 hari. Ya, jadi ini hasil dari 14 dikali 354. Nah, cuman ingat. Nah, oke, saya minta antum fokus nih. Ingat, 14 tahun ini kita pukul rata 354 hari. Padahal selama rentang 14 tahun itu ada 5 tahun kabisah yang setiap tahun kabisahnya itu jumlahnya 355 hari. Berarti di sini ada 5 tahun yang masing-masing tahunnya itu belum kehitung 1 hari. Ya. Jadi kan dianggapnya 354, 354, 354, 354, 354. Padahal yang 5 tahun ini harusnya 355, 355, 355, 355, 355 gitu ya. Jadi ada hari yang belum ke bawah. Nah, maka kita masukkan ke poin berikutnya. Selisih hari pada tahun kabisah yang dilewati. Dari tahun 1 sampai tahun 14 dalam 1 daur, itu ada 5 kali tahun kabisah. Tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-7, tahun ke-10, tahun ke-13. Ya, hasilnya 5 hari gitu. Oke. Jumlah hari sesuai tanggal itu adalah 1 hari. Nah, kemudian kita sudah punya datanya berarti di sini. Kenapa jumlah bulan nggak dihitung? Karena jumlah bulan 0 ya tadi. Jumlah hari dari daur ini 499, 657 hari. Jumlah hari dari sisa tahun ini 4956. Jumlah selisih hari pada tahun kabisah itu 5 hari. Dan jumlah hari sesuai tanggal itu 1 hari. Kita jumlahkan totalnya. 499.657 ditambah 4956
ditambah 5 ditambah 1. Hasilnya 504.619 hari. Seperti itu. Jadi ini totalnya. Hasilnya 504.619 hari. Ini didapat dari mana? Dari tadi hasil daur, kemudian jumlah tahun sisa, kemudian selisih hari pada tahun kabisah ada 5 tahun, jadi kekurangannya 5 hari, kemudian jumlah hari sesuai tanggal. Karena tanggal 1 Muharram ini ya, maka kita sesuai tanggal 1. Dijumlahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, hasilnya 504.619 hari. Oke. Kalau sudah dapat langkah terakhir apa? Sama seperti kalender Masehi. Ya. Untuk menentukan hari, hasil penjumlahan tadi dibagi 7, kemudian sisanya angka di belakang koma dikali 7. Hasilnya angka antara 0 sampai 7 ditentukan berdasarkan urutan hari. Jumlah hari sama dengan 7. 504.619 dibagi 7. Hasilnya adalah ini. Oke, kita simulasikan dengan kalkulator ya. Oke. Tadi jumlah harinya adalah 504.619 hari. Dibagi jumlah hari dalam sepekan, 7 gitu ya. Nah, ini hasilnya, lihat. Ini hasilnya segini panjang nih. 72.088 koma. Di belakang komanya banyak banget. Nah, ini. Ini kalau antum ngitung pakai kalkulator, enaknya gini. Lihat angka sebelum koma nih. 72088. Nah, langsung aja angka ini, hasil dari pembagian ini, antum kurangi, dikurangi 72.088 dikurangi angka ini nih. Angka sebelum koma ini nih. 72088. 72088. Hasilnya, nah kan tinggal sisanya tuh 0, sekian. 0, sekian. Nah kalau udah ketemu ini, langsung kali 7. Kali 7. Maka akan mendapatkan hasilnya. Bulat tuh. Angkanya 3. Gitu ya. Oke, kita kembali ke slide. Nah, nama hari itu ditentukan dari 0,428571. Nah ini 428571, kemudian di depannya kita ganti menjadi 0,4288571 dikali 7. Hasilnya 3. Bisa dengan cara seperti ini, atau kalau di kalkulator langsung kayak tadi ya. Langsung kayak tadi. Kemudian, karena angka 3, maka kita lihat urutannya. Jumat, Sabtu, Ahad. Oh, berarti nama harinya adalah Ahad. Tanggal 1 Muharram tahun 1425 Hijriah itu ada pada hari Ahad. Seperti itu. Ya. Ingat urutannya kalau di Hijriah itu dari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ketiga berarti hari Ahad. Sekarang menghitung pasarannya. Untuk menentukan pasaran, hasil penjumlahan tadi dibagi 5, kemudian sisanya angka di belakang koma dikali 5. Hasilnya angka antara 0 sampai dengan 5 ini sama ya. Jumlah harinya 5. Nah, ini 504.619 dibagi 5 ya. Oke, saya simulasikan lagi dengan kalkulator. 504.619 dibagi 5. Nah, ini lihat. Hasilnya 100.923,8. Oh, kalau ini gampang ya, karena di belakang komanya cuma satu angka. Jadi tinggal 0,8 aja. Kalau saya sih melakukan cara yang sama. Dikurangi 100.923. Nah, hasilnya kan 0,8. Habis itu kali 5. Kali 5. Karena pasaran itu cuma 5 hari. Hasilnya 4. Oh, berarti kita mencari atau menentukan dari pasaran yang keempat. Pasaran yang keempat itu apa ya? Legi, Pahing, Pon, Wage. Oke. Nama pasarannya 0,8 dikali 5 hasilnya 4. Nama pasaran adalah Wage. Maka hasil akhirnya
Kesimpulannya, 1 Muharram 1425 Hijriah jatuh pada hari Ahad Wage. Seperti itu. Oke? Cepat ya. Kurang lebih 30 menit untuk penjelasan simulasi cara menghitung atau cara menentukan hari dan pasaran pada kalender Hijriah. Taib, itu untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, untuk filenya akan segera saya share, file materi simulasi ini. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau nanya? Insya Allah. Insya Allah bisa. Oke, paham ya? Ini saya rekam, nanti kalau misalkan sempat, saya akan upload ke YouTube ya. Biar ada